Ini udah lurus belum ya? Oh udah, ya. Udah deh, yuk. Perkenalan, Yuk, perkenalan. udah perkenalan ya. Oke, jadi sekarang saya akan memperkenalkan produk yang kami buat. Produk kami adalah Sagu Go. Nah, kenapa namanya Sagu Go? Sagu adalah produk yang akan kami olah di sini. Produk utama yang akan kami olah, dan Go adalah merujuk kepada goes. Kenapa goes? Karena tenaga utama yang kami pakai adalah goes sepeda dong. Oke, kenapa alat ini bisa ada dan awalnya dari mana sih? Nah, tentunya alat ini semua berawal dari keresahan saya pribadi. Ya, di daerah saya, khususnya Papua, itu kan makanan khas kami adalah papeda. Papeda itu awalnya itu dari sagu. Nah, sagu ini prosesnya tuh lumayan ribet. Seperti kalau parut itu biasa kami ya pakai parut biasa, tapi kami langsung togok manual, which is itu fisik banget. Jadi rada-rada capek lah. Terus masuk ke hutan gitu-gitu kan repot. Terus peras pun kami hanya pakai baju aja, terus jadi media buat peras aja. Nah itu menurut saya tuh nggak efisien, nggak efektif. Makanya itu keresahan saya dan saya ujiin ke tim kami, dan ya kami setuju buat sagu go ini. Sagu go ini secara keseluruhan terbagi dari dua proses utama, yaitu pemerasan dan pemarutan. Oke, untuk pemarutannya sendiri ya. Jadi pemarutan itu awalnya kami mulai dari sepeda digoes dulu kan. Nah, kalau di sini transmisi dayanya bakal transmisi ke sini. Gear bakal mutarin si mata parutnya ini. Nah, ntar di aplikasinya medianya itu berupa sagu bakal kita masukin lewat corong atas ini. Nah, ntar bakal diparut sama mata parut yang tadi udah diputar sama sepeda tadi. Nah, hasilnya itu bakal langsung turun ke kotak pemerasan. Kurang lebih nanti bakal difokusin sama corong bawah juga. Nah, di kotak pemerasan setelah terkumpul semua dengan ketinggian yang sesuai sama target kita, nah akan langsung dilanjutkan dengan proses kedua, yaitu pemerasan. Proses pemerasan sebenarnya simpel, tinggal ditarik aja kotaknya. Kotak ini terdiri dari dua kotak, ada kotak dalam dan kotak luar. Nah, kotak dalam ini terdapat jaring. Nah, ntar sagunya bakal terkumpul di sini dan tertumpuk gitu. Ya udah, bakal ditarik semua. Sengaja kita miringin biar medianya nggak ada endapan sama sekali di kotak pemerasannya. Nah, setelah itu kita tinggal naik sagu yang tadi udah kumpul di sini dari hasil pemerat parut, bakal langsung diperas sama power screw. Power screw-nya bakal diputar seperti biasa. Nah, setelah itu diperas, tapi tentunya sagunya itu ditambahin juga dengan air. Nah, ntar diperas, nah yang ditarik itu adalah sarinya, sari dari sagunya itu. Nah, sari sagunya itu akan keluar dari box luar, ntar ada medianya. Nah, nanti hasilnya tuh seperti slurry, seperti yang kita tunjukkan di video nanti. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah digunakan, alat ini kami udah sediakan buat ada pegangan biar dikeluarin. Langsung sisa-sisa dari hasil perasan tadi bakal kita buang dan ulangi lagi seperti tadi. Jadi kurang lebih alatnya bakal kayak gitu, diparut, diperas, jadi deh sagunya gitu. Oke, lalu selanjutnya untuk desain needs dari alat ini, yang pertama adalah hal yang mungkin perlu ditonjolkan dari alat ini adalah mudah dibawa. Jadi untuk desain needs yang dipenuhi adalah dari segi dimensi. Untuk dimensi sendiri, alat ini tidak ada dimensi yang melebihi 2,5 meter dari panjang, lebar maupun tinggi. Dan juga karena alat ini ingin dibawa kemana-mana, bobot total dari alat ini tidak boleh melebihi 35 kg. Dan juga untuk kapasitas input melalui proses pemarutan, itu dia minimal dapat memenuhi 20 kg per jam. Lalu selanjutnya untuk total biaya produksi alat tersebut di bawah 3 juta sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh PMD. Dan yang terakhir adalah titik kontak antara sagu dan juga alat parut dan peras. Dia terbuat dari bahan dengan kualitas food grade. Namun di sini hanya ada beberapa yang menggunakan kualitas food grade. Untuk yang lainnya kami akali dengan dilakukan coating. Untuk aspek keselamatan sendiri, terdapat 3 hal yang dapat dikonsiderasi pada mesin kami. Yang pertama adalah pada setiap titik pada alat kami bisa dilihat untuk titik bendingnya sendiri di sini. Ini tidak tajam, teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah untuk sambungan antara rantai terhadap roda gigi, kami memutuskan untuk memasang lintasan pelindung. Hal ini bertujuan agar rantai dapat melintasi lintasannya tanpa menyebabkan lepasnya rantai dari roda gigi yang menyebabkan terlilitnya baju kita ke rantai ini. Yang terakhir,
tentunya di sini ketika media dimasukkan ke dalam corong atas ini, di sini kami memasang batas berupa warna merah. Nah, hal ini bertujuan agar tangan teman-teman itu tidak langsung bersentuhan dengan mata parut yang menyebabkan tangan teman-teman terluka. Lalu bagaimana proses manufaktur dari alat Sagugo sendiri? Kita mulai dari depan. Nah, ini adalah sistem penggerak kami atau sepeda. Ini untuk frame-nya sendiri, ini dia berasal dari frame sepeda bekas, yang mana untuk bagian kakinya itu kami potong, lalu kami buat kaki tersendiri menggunakan sistem las. Jadi ini ada pipa tabung dan pipa kotak. Ini kami custom sendiri agar si sepeda BMX itu dia jadi sepeda statis dengan teknik pengawasan. Lalu kita geser ke alat partnya sendiri. Jadi untuk frame utama, ini kami menggunakan material baja karbon dengan profil siku. Di sini untuk penyambungan sendiri dengan menggunakan metode las. Lalu untuk alasnya sendiri dia terbuat dari baja karbon, tapi di sini dia bentuknya plat dengan ketebalan 0,5 mili. Untuk menyambungkan antara frame dan juga alasnya ini dia menggunakan teknik rivet. Lalu untuk di bagian atas kita geser ke atas dulu. Ini adalah corong atas. Corong atas dia terbuat dari baja karbon plat dengan tebal 0,8. Untuk sisi-sisinya ini dia dilakukan teknik bending. Dan juga ada satu titik kelas untuk menyambungkan bending-bending itu sendiri. Lalu kita geser ke penggerak. Di sini ada alat parut. Alat parut sendiri dia penyambungannya kita perlukan bantalan bearing agar dia dapat meluncur dengan sempurna. Lalu di bagian depan ini ada bagian freewheel. Untuk freewheelnya sendiri kami perlu dilakukan custom agar karena si freewheel ini diameternya besar sehingga kami menambahkan bubutan agar as dari alat parut dia bisa tersambung ke freewheel. Oke, lalu ini mungkin sistem safety yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini kami menggunakan pipa agar baju tidak terlilit. Oke, lalu kita masuk selanjutnya ke bagian box peras. Box peras di sini kami menggunakan plat baja karbon dengan tebal 0,5. Di sini kami membentuk kotaknya ini dengan teknik bending. Lalu juga ada dilas di bagian ujungnya. Begitu pula dengan kotak dalam. Ini juga menggunakan plat baja karbon dan juga dia menggunakan teknik bending dan juga ujungnya dilas. Oke, lalu selanjutnya yang terakhir adalah ulir atau modul dari alat perasnya. Ini untuk si kakinya sendiri, untuk frame-nya sendiri kami menggunakan baja karbon dengan profil siku. Lalu untuk pengepresnya sendiri kami menggunakan power screw dan juga untuk di bawahnya tersambung dengan plat tebal 0,5 yang akan menjadi media pemeras terhadap kayu sagu. Kurang lebih seperti itu proses manufaktur dan material yang kami gunakan pada alat Sagugo. Baik, jadi untuk kesiapan dari alat kami sendiri, secara keseluruhan alat ini sudah bisa ditransportasikan ke Papua untuk digunakan. Tentunya nanti di Papua itu ada beberapa hal yang bisa diimprovisasi lagi untuk alat kami. Nah, terus kenapa teman-teman harus beli alat kami? Yang pertama adalah alat ini itu mudah dibawa, mudah dibongkar, dan juga mudah untuk disimpan. Nah, terus berikutnya, teman-teman itu bisa sambil berolahraga dan juga menghasilkan sagu ya sebagai produk olahan. Nah, jadi teman-teman bisa sambil bakar kalori di sini juga. Nah, terus yang tidak lupa juga, dengan membeli alat ini, teman-teman secara tidak langsung itu mendukung keberlanjutan. Karena mesin kami itu tidak menggunakan listrik sama sekali, dan teman-teman tidak akan memberikan kontribusi untuk menghasilkan emisi CO2.